Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita belajar lagi nih, ya di poin yang keempat masih di engineering leadership skills tentang how to become a good manager atau fungsi manajemen. Ya, kita udah masuk ke yang keempat. Yang pertama itu planning, rencana. Yang kedua itu organizing. Yang ketiga itu actuating, yang keempat sekarang controlling. Controlling ya, lu mesti kontrol jangan lupa, jangan sampai keselip ya. Controlling adalah pekerjaan bisa selesai karena ada proses. Ingat, kerjaan itu ada proses. Nah, makanya selama proses pekerjaan tersebut harus dikontrol. Pekerjaan bisa berhasil bagus karena melalui proses yang bagus juga. Ingat ya, pekerjaan itu hasilnya bagus kalau prosesnya baik, prosesnya bagus, ada step by stepnya berdasarkan dengan keilmuan, terutama kita di orang teknik ya. Ada Ada aturannya. Nggak tabrak-tabrakan, nggak asal-asalan. Kenapa? Karena orang teknik itu kaku, terikat sama hukum. Hukumnya orang teknik nggak bisa dikutak-atik, nggak kayak yang lain. Umur sekian bisa jadi ya, ini bisa jadi terserah lah ya. Kalau gue punya keinginan, gue bikin dulu hukumnya, gue bikin dulu undang-undang yang sesuai dengan keinginan gue. Nah itu bangsat bisa kayak gitu. Kalau orang teknik nggak bisa. Orang teknik rumus-rumus semua segala macam itu memang sudah baku. Dan ingat ya, dulu saya diajarin sama dosen saya, jujur, disiplin, belajar. Orang teknik itu nggak bisa bohong. Kenapa? Karena kalau bohong azabnya langsung di dunia, nggak nunggu mampus. Contoh yang paling gampang, misalkan kalian sudah menghitung, ya. Kalian sudah menghitung, ya, bahwa untuk sekian ampere maka kabelnya harus sekian mili. Ya. Terus dikurangin, ya, pasti panas, kebakar. Saat itu juga pasti kejadian, azabnya langsung ya. Terus sama misalkan lu masang AC gitu, panjang kali lebar, terus ruangannya berapa, BTU-nya berapa, pasang ya. Itu harus ada jelas hitungannya. Sama lah kayak rumus-rumus ya. Rumus misalkan rumus lingkaran L sama dengan PR kuadrat, P-nya 3,14. Nggak bisa mentang-mentang lu Mulyono juga lu agak bakal bisa dirubah, misalkan jadi P-nya berapa? 3,14. Susah amat sih, ganti aja jadi 5. Nggak bisa mas ya, nggak bisa. Biar kata sekolah lu kagak jelas juga nggak bisa ya. Makanya orang teknik itu nggak boleh akal-akalan ya. Terus kontrolnya juga harus jelas ya, karena prosesnya bagus, hasilnya bagus. Makanya ini adalah seorang manajer fungsi controlling. Kontrol tuh anak buahnya, jangan ugal-ugalan ya. Kontrol pekerjaannya, cara kerjanya gimana, prosesnya gimana ya. Buka baut pakai kunci, jangan pakai tang. Kenapa? Kan bisa Pak, ya bisa tapi luka bautnya. Ya, pakai body harness kalau naik ya. Biar nggak celaka. Dikontrol prosesnya yang bagus. Habis kerja dibersihin lagi. Terjunlah ke lapangan langsung agar Anda mengetahui situasi dan kondisi yang real di lapangan. Jadi jangan cuma dapat laporan, lihat di lapangan. Ya, kondisinya lihat seperti apa ya. Walaupun sekarang kalau misalkan udah banyak sosial media ya, bisa dilihat pakai WA, bisa pakai gambar, bisa pakai video, bisa pakai foto. Tapi ya untuk memastikan ya lu datang ke lapangan. Jadi lu mesti kontrol. Kenapa? Karena kalau nggak kontrol, wah ribet dah. Kita belajarnya sekarang lu jadi manajer nih engineering ya, manajer engineering. Anak buah lu tuh misalkan misalkan pekerjaan apa yang dicek, pada bisa jadi kayak si Arif ya, pada tidur di belakang panel, ya, ngopi nggak jelas. Udah kelar, udah Pak. Bocor di mana? Di sana Pak. Udah bener, udah. Ya. Udah aja. Udah nggak bocor, enggak. Bukan dibenerin bocornya, kasih talang. Ya, jadi adalah fungsi controlling. Ya. Kalau enggak berat ya. Contohnya udah banyak ya. Ugal-ugalannya banyak.
Apalagi di kita di Indonesia ini, kalau kita rajin lihat berita, ugal-ugalan banget ya. Ada menteri misalkan, wah bikin program A, B, C, D, kagak ada koordinasinya sama bos, ya nggak? Begitu ribut, bosnya bilang, lah lu bikin kebijakan kagak ngomong-ngomong sama gua, tai lu, giliran udah ribut aja gua yang kena. Nah jadi gitu. Sama kalau kita jadi manajer juga gitu. Anak buah kita tahu-tahu ngerjain sesuatu, tapi kita nggak tahu, kita nggak kontrol, kita nggak bisa lihat ya. Mungkin kalau skupnya hotel atau pabrik kecil ya, jadi nggak parah, efeknya nggak berat. Kalau skupnya udah negara dari Sabang sampai Merauke, mampus lu ya. Kemarin kita di acting udah bilang kalau anak buahnya blee, komandannya kasihan gitu ya. Sama ya. Nah, jadi controlling ya. Nah, seorang manajer ya, Anda ada 5 hal. Sekarang kita baru masuk yang keempat. Yang pertama adalah planning, jadi lu harus punya planning. Yang kedua itu adalah organizing, you have to organize, jangan salah pilih orang ya, organizing. Jangan salah pilih alat. Kemudian activating, action, kerjain, jalanin ya. Nah, yang keempat kontrol. Nah, ini fungsi kontrol. Anda sebagai seorang manajer harus memiliki fungsi kontrol, mengontrol anak buahnya. Jangan sampai anak buahnya blee, gedebak-gedebuk, bikin susah orang banyak. Begitu dicek, ih si anjing, siapa yang nyuruh lu begini? Kan gitu ya. Si goblok bikin aturan semua mau jidatnya aja, rakyat pada ribut. Nah itu seperti itu ya. Itu contoh yang lebih besar. Kalau yang kecil ya banyak lah. Nah, oke, controlling. Next kita lanjut lagi yang terakhir, konsistensi. Ya, jadi fungsi manajemen ada planning, organizing, activating, controlling, dan konsistensi. Sampai ketemu lagi, tetaplah belajar biar nggak PLBT ya. Nanti kapan-kapan saya kasih video khusus membahas masalah misteri PLBT. Oke? Thank you.